Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman dengan saya Edo ya, untuk admin channel hari ini. Oke, kali ini teman-teman saya akan bahas untuk update Luna selanjutnya. Dan ini ada good news teman-teman dari Twitternya, nanti saya akan bacakan ya. Jadi Luna ini kemungkinan besar si siapa namanya nih, si Dokon ini akan menyelamatkan lunanya dulu, bukan UST-nya dulu ya. Nanti ada skenario nya gimana, nanti saya bacakan, nanti saya jabarkan. Dan kenapa kok bisa terjadi drop banget teman-teman Luna ya. Nah, di sini teman-teman yang belum join Gate.io silahkan aja join di link deskripsi. Di sini banyak crypto project yang cukup sangat bagus teman-teman, dan crypto ini di Gate.io ini lengkap banget ya. Mulai dari futures, ETF semuanya ada. Ya tinggal teman-teman nanti daftar aja ya, linknya saya sediakan di deskripsi teman-teman. Dan sekarang untuk Luna harganya 0,2 dolar teman-teman, padahal tadi siang udah saya serok ya sekitar 0,7, turun lagi 0,2 0,27, tapi di Gate.io belum tentu yang di Gate yang lain sama ya teman-teman. Mungkin beda-beda tipis ya selisihnya ya. Oke, kita lanjut aja dulu teman-teman untuk Luna USDT untuk di Binance teman-teman. Di sini kita bisa lihat harganya ya kembali ke habitatnya ya, atau kembali harga normal dulu 0,1 sen teman-teman di sini ya, 0,1. Dan mudah-mudahan saja teman-teman di sini Luna ini tidak terlalu parah dulu ya. Jadi ini ada berita cukup sangat bagus kalau teman-teman mau scalping untuk di futures di Bybit atau di FTX, bisa teman-teman di sini ya nanti ya. Dan ini kenapa kok bisa drop banget teman-teman, ternyata saya lihat-lihat untuk di LFG atau Luna Foundation Guard Reserve atau cadangan lunanya, kemarin kan sempat teman-teman Bitcoin ya di sini. Nah, kemarin dia itu punya Bitcoin teman-teman banyak banget, sekitar kalau nggak salah tuh 28.000 Bitcoin ya di sini ya. Dan itu dijual semua teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin dijual di Gemini ataupun di mana ya. Dan itu dijual semua. Mungkin mereka itu ingin menyelamatkannya, tapi menyelamatkan USD-nya dulu ya. Jadi mereka jual Bitcoin-nya. Kalau peredaran Bitcoin dijual segitu banyaknya teman-teman, otomatis juga akan mempengaruhi harga Bitcoin. Oke ya, jadi Bitcoin turun, Luna juga ikut turun teman-teman ya di situ ya. Nah, sebelum Bitcoin turun banyak, mereka jual dulu semuanya. Nah, mereka pasti akan menyadari hal tersebut. Ya, paham ya teman-teman ya di sini ya. Dan di sini teman-teman, dan tapi Terra juga itu punya cadangan AVAX sebesar balance-nya ya, kita bisa lihat sebesar 1,9 juta AVAX. USD-nya punya 50 juta USD dan harganya sekarang 0,5, dan Luna itu sekarang 1,69 juta teman-teman di sini. Wow. Harganya miris banget teman-teman dari sini untuk di Luna ini ya. Oke ya, dan harganya pun kita bisa lihat ya untuk price USD. Tapi cadangan tertinggi sekarang tuh masih AVAX teman-teman. Jadi mereka masih punya pegangan hidup lah katakan ya. Karena itu tadi, ini cadangan Bitcoinnya dijual dan otomatis mempengaruhi dari harga si Bitcoin tersebut. Dan Luna tadi otomatis juga akan turun teman-teman ya, untuk menelangi dana-dana yang tadi. Oke ya, kita lanjut lagi di sini. Untuk sekarang teman-teman, ini ada update terbaru ya untuk dari Binance. Nah, dari Binance itu sekarang withdrawal on Luna network temporarily di suspend. Jadi sementara akan di suspend untuk withdraw Luna ya teman-teman. Kalau teman-teman mau withdraw Luna di Binance tuh nggak bisa. Dan di Binance tadi itu juga saya sempat lihat teman-teman. Nah, ini Luna Futures ini juga di stop atau dihapus, di delete ya. Jadi untuk di futures sekarang Anda tidak bisa trading lagi dengan Luna ya. Kemungkinan yang pertama loh teman-teman. Yang pertama Binance udah kalah banyak ya dari para yang ngeri-ngeri itu tadi teman-teman. Itu Binance sudah kalah banyak, jadi otomatis mau nggak mau di-delist dulu ya. Nanti kalau misalkan udah nutupin kekalahannya lagi si Binance, kemungkinan besar akan dimunculkan lagi teman-teman ya untuk si Luna ini ya. Oke, next kita lanjut. Nah, ini ada berita cukup sangat bagus teman-teman untuk teman-teman yang hot dari Luna atau USD. Nah, ini ada beritanya, saya terjemahkan aja ya biar langsung. Jadi tekanan pasak ya teman-teman, atau PEG, tekanan pasak yang berlaku pada USD yang overhang pasokan saat ini menyebabkan pengencaran parah ya pada Luna ya. Hambatan utama adalah mengeluarkan piutang yang tak tertagih dari peredaran USD.
ya dengan cukup cepat bagi sistem untuk memulihkan keadaan spread on chain. Jadi tugasnya sekarang itu menagih USD-nya teman-teman ya, yang sudah diutangkan di Anchor Protocol. Oke. Jadi untuk mempercepat tujuan ini, beberapa langkah yang sedang diambil. Yang pertama, teman-teman, ini adalah proposal 1164. Jadi saat ini akan memperluas ukuran pangkalan atau memperbanyak pangkalan, yaitu kayak pangkalan ojek gitu teman-teman, untuk si lunanya, dan mempercepat laju pembakaran USD. Nah, yang dilakukan itu adalah membakar USD-nya, bukan membakar lunanya ya, yang pertama. Oke, jadi TVL memprakarsai 3 tindakan berat lagi. 1, usulan membakar sisa USD yang dikumpulkan oleh komunitas. Jadi komunitas itu sekarang tuh mengumpulkan USD-nya dan akan dibakar. Dan TVL akan membakar sisanya sekitar 371 juta USD. Nanti sekitar 731 juta USD ini akan dibakar teman-teman melalui lalu lintas rantai Ethereum atau ERC20 ya di sini. Jadi TVL baru yang mempertaruhkan atau staking sebanyak 240 juta Luna untuk bertahan dari serangan tata kelola jaringan. Nanti di sini akan men-staking juga sebesar 240 juta Luna ya teman-teman, untuk di staking ya teman-teman, untuk jaringan. Nah, yang keempat teman-teman, di sini Anda dapat menemukan proposal Agora yang lengkap untuk membakar sekumpulan komunitas di tautan di bawah ini, dan proposal tersebut membakar lalu lintas pemungutan suara akan segera ditayangkan. Nanti akan terjadi vote lagi teman-teman untuk di Luna ya, untuk pembakaran di Terra Money. Nanti bisa langsung dibaca di sini ya, untuk di websitenya di Agora. Dan kelima, TVL yang akan dikirimkan sisa USD akan digunakan sebagai insentif likuiditas Ethereum teman-teman di sini, dalam kurung 370 juta USD selama beberapa bulan ke depan. Terakhir kembali ke Terra dan membakar semuanya hingga menggunakan modul pembakaran sambil menunggu hasil proposal tata kelola yang baru ya di sini ya. Oke, TVL saat ini sedang menjajaki cara yang membaik untuk membakar sisa kepemilikan USD-nya yang sebagian besar diperoleh dalam beberapa hari terakhir, menyerap aksi jual USD di berbagai pasar terbuka teman-teman ya, tadi pasar DEX maupun CEX ya teman-teman. Jadi secara keseluruhan sekitar 1,3 billion akan dihilangkan dari pasokan USD. Jadi sekitar 1,3 B itu akan dibakar dan melaksanakan 3 item yang usulan di atas. Ini setara sekitar 11% dari pasokan yang beredar dari USD-nya tersebut. Jadi mengeluarkan kredit macet sistem teman-teman dengan item di atas akan membantu memulihkan spread on chain ke tingkat yang berarti, di mana tekanan pasar pada USD berkurang secara signifikan setelah proposal pangkalan baru lulus teman-teman ya. Dan ini sudah akan mempercepat prosesnya di sini. Nah, di sini ada dicatat bahwa TVL yang berada di ruang perang dan telah bekerja tanpa henti selama 4 hari terakhir pada solusi dan jalan potensial untuk membantu pengguna yang terkena dampak menghentikan pendarahan secara publik. Kami akan terus merilis pembaruan seiring dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Wow, ini juga, dan manipulasi yang dilembagakan di sini ya. Di sini ini adalah unit jalan teman-teman. Dan ini mungkin komenannya agak sedikit ngefoot ya, tapi bagaimanapun ini tetap teman-teman ada berita yang cukup sangat bagus, dan ini ada meme. Oke, terima kasih. Oke ya, di sini agak sedikit ya, tahu sendiri teman-teman, ini agak sedikit rumit ya, tapi by the way mudah-mudahan ya si Terra Luna ini menjaga kredibilitasnya. Yang ia lakukan pertama kali itu adalah mengeluarkan dulu ya teman-teman USD dari kredit macetnya dulu, dan membakar USD-nya dulu ya teman-teman. Jadi tidak langsung untuk membakar Teranya dulu ya, untuk menaikkan harga. Ingat, Luna ini benar-benar akan kerja keras teman-teman untuk beberapa hari ke depan, yang mungkin sampai beberapa bulan ya, untuk kredibilitasnya. Dan saya lihat kemarin teman-teman si Do Kwon itu mencari utangan juga teman-teman di sini ya. Oke, kita Do Kwon ya. Do Kwon ini adalah founder. Nah ini oke ya, kita si Do Kwon ini teman-teman, ini 14 Maret ya, 14 Maret kemarin. Oke, sudah ya ini. Nah, ini si Do Kwon ini kemarin itu juga, nah ini dia itu mencari utangan ya, deploy more capital to steady lending. Jadi dia itu mencari investor atau mencari utangan atau ventura teman-teman, untuk
untuk untuk yang pertama untuk menalangi USD-nya, yang kedua untuk mengembangkan jaringan baru kemungkinan loh. Tapi ini sebenarnya tidak terjadi pada si Dokon aja teman-teman. Ini kemungkinan besar ini ada beberapa pemain besar, kemungkinan besar ya teman-teman, ini yang tahu bugnya tapi tidak melaporkan ke Dokon. Ini mereka tahu bugnya, akhirnya apa, dapatlah serangan-serangan seperti ini ya untuk di dunia kripto. Jadi serangan yang anjlok parah seperti ini biasanya dilakukan bukan 1 paus 2 paus teman-teman, melainkan bisa 1000 paus ya. Tapi kalau menurut paus saya agak ragu teman-teman untuk masuk di kripto ini ya, karena paus itu sifatnya hanya beli jual banyak gitu aja ya. Oke ya, dan ini mungkin kelakuannya para ya, ada konspirasi yang dilakukan segelintir orang teman-teman ya untuk meruntuhkan pasar kripto ya melalui si Terra ini ya teman-teman. Karena apa, mereka tahu, oh ini loh bugnya Terra ya, jadi ini bugnya Terra, ini loh cara hancurin kripto secara singkat, yang lebih tepatnya seperti itu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan teman-teman bahwa Terra ini bisa untuk rally ya, untuk next ke depan, untuk bisa maju terus lah ibaratnya ya untuk dunia kripto. Karena saya yakin sekali teman-teman bahwa si Dokon ini tidak akan tinggal diam kalau dia diserang ya, ibaratnya kalau semisalkan Google diserang bagaimana ya kan, pasti CEO-nya pun, pendirinya pun nggak akan tinggal diam teman-teman, dan akan fight back kembali ya. Itu sih menurut pendapat saya. Tapi kalau menurut pendapat teman-teman silahkan aja komen di komentar. Dan ini saya tanyakan sama teman-teman, kalau teman-teman ini kalau mau nyerok apakah Luna ini masih bisa diserok atau enggak ya, nanti silahkan komen di bawah. Dan mudah-mudahan saja teman-teman efek pandemi kripto ini segera berakhir ya, dan kita bisa ya tidur nyenyak, staking, dapat uang tiap hari ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, saya Edo ya, selamat beraktivitas kembali. Itu informasi singkat dari Luna saya ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. See you di next video.